Langsung kita mulai ya. Terima kasih sebelumnya untuk rekan-rekan yang telah bergabung pada malam hari ini. Saya sapa satu persatu ya dari Cemega. Selamat malam Cemega. Malam. Ya, suara saya jelas ya. Jelas, Coach. Layar aman? Aman. Ya, oke. Kemudian selamat malam juga untuk Pak Rudi Chandra. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Charlie, Pak Egi, dan juga Bu Helna. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain dan juga sambil kita menunggu rilis berita pada malam hari ini. Jadi hari ini atau saat ini saya akan ngebahas tentang non-farm payroll karena memang yang kita tunggu pada malam hari ini adalah news tentang non-farm payroll. Nah, kita sebagai trader, teman-teman, ini harus paham bahwa ada dua metode yang digunakan dalam kita menganalisa pergerakan harga. Pertama adalah fundamental analisa dan yang kedua adalah technical analisa. Jadi untuk malam ini termasuk dalam fundamental analisa. Data-data yang dirilis oleh Amerika Serikat pada malam hari ini akan sangat mempengaruhi pergerakan harga. Apalagi data non-farm payroll ini merupakan grade A ya. Kalau saya bilang grade A atau high impact terhadap pergerakan harga di pasar. Nah, sebelum kita nanti lihat rilisnya, kita belajar dulu tentang apa itu non-farm payroll. Kemudian pengaruhnya terhadap harga seperti apa dan seperti apa juga nanti tips trading saat rilis non-farm payroll. Oke, tanpa berlama-lama karena memang sekarang sudah 19.22, saya langsung aja menjelaskan tentang apa itu non-farm payroll. Non-farm payroll ini adalah laporan yang mengukur pertumbuhan mengenai para pekerja di Amerika Serikat pada semua sektor, kecuali pertama sektor pertanian, wirausaha, pekerja rumah tangga, militer, dan juga agensi intelijen. Dan juga ada ini lembaga non-profit. Jadi itu adalah pengecualian atau data-data yang tidak termasuk dalam laporan daripada non-farm payroll ini. Nah, sektor-sektor yang termasuk dalam laporan non-farm payroll ini meliputi pertama adalah penjualan grosir dan eceran, kemudian jasa profesional dan juga bisnis, layanan kesehatan, aktivitas finansial, pertambangan, transportasi, manufaktur, konstruksi, dan juga rekreasi ya. Oke, data-data ini dirilis setiap awal bulan pada hari Jumat ya, di minggu pertama. Jadi karena ini adalah bulan Juni dan saat ini merupakan minggu pertama di bulan Juni dan tepat di hari Jumat, jadi data non-farm payroll ini akan dirilis teman-teman pada awal bulan, tepatnya di hari Jumat minggu pertama di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Nah, secara umum laporan ini sudah menampilkan data perubahan jumlah pekerja di luar sektor yang disebut di atas tadi dibandingkan dengan data sebelumnya, yang seringkali ya ini dipergunakan untuk melihat atau mengukur kesehatan dari perekonomian Amerika Serikat. Data non-farm payroll ini teman-teman diumumkan atau didata oleh US Bureau of Labor Statistics bersama dengan laporan tingkat pengangguran dan juga ada satu lagi data yaitu pendapatan rata-rata per jam. Jadi ini adalah data yang akan dirilis pada malam hari ini. Pertama non-farm payroll yaitu perubahan tenaga kerja di sektor yang saya sebutkan tadi ya, di luar sektor pertanian, pekerja rumah tangga, kemudian karyawan non-profit, dan juga di luar sektor militer. Yang pertama, yang kedua adalah employment rate atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat, dan juga pendapatan rata-rata bagi pekerja di Amerika Serikat. Nah, gimana kita bisa melihat rilis berita atau news-news yang akan dirilis di Amerika, termasuk non-farm payroll ini? Ada beberapa situs yang teman-teman bisa buka. Yang paling terkenal adalah Forex Factory. Kemudian kalau kita pengen lihat bahasa Indonesia, kita bisa buka di investing.com, dan juga teman-teman bisa download aplikasinya GK Invest di GK Invest ya. Pokoknya buka aja Google Play Store atau App Store, teman-teman klik aja GK Invest, nanti akan muncul aplikasi GK Invest. Nah, di situ teman-teman juga akan bisa melihat kalender tentang berita-berita apa saja yang akan dirilis pada hari tersebut. Ya, nanti kita akan melihat rilis datanya melalui Forex Factory ya.
Nah, untuk prediksi dari Ketenagakerjaan Amerika Serikat di bulan Mei ini ya, ini diperkirakan akan mencapai atau akan lebih tinggi daripada data sebelumnya, di mana data sebelumnya ini adalah 266.000. Nah, yang pertama ini adalah data sebelumnya ya, data sebelumnya 266.000, sedangkan prediksi lebih tinggi, yaitu 645.000. Nah, jadi kita nanti akan lihat seperti apa aktualnya atau realisasinya tentang data NFP nanti. Kalau kita melihat ADP kemarin, bahwa ADP ini adalah prediksi untuk non-farm payroll, sedangkan ADP kemarin dirilis cukup tinggi daripada forecast atau daripada perkiraan, sekitar 900.000 lebih. Artinya kemungkinan besar juga untuk aktual atau rilis dari non-farm payroll nanti akan lebih besar daripada data sebelumnya, bahkan juga lebih besar daripada forecast di non-farm payroll ya. Kemudian data yang kedua yang akan dirilis adalah average hourly earning atau pendapatan rata-rata. Data sebelumnya itu 0,7%, namun diprediksi akan lebih kecil ya, 0,2% data malam hari ini. Jadi kita akan lihat seperti apa jika data pendapatan rata-rata ini lebih besar atau lebih tinggi daripada forecast 0,2, kemungkinan besar akan berdampak positif kepada indeks dolar. Namun sebaliknya juga, jika ternyata pendapatan rata-rata ternyata lebih rendah daripada perkiraan, ini akan berdampak negatif terhadap indeks dolar. Sama seperti non-farm payroll tadi, jika non-farm payroll nanti dirilis ternyata lebih kecil daripada perkiraan, daripada 645, itu artinya penyerapan tenaga kerja berkurang, yang artinya juga itu menjadi buruk terhadap perekonomian Amerika Serikat dan pasti akan berdampak langsung kepada indeks dolarnya. Dimana jika nanti perkiraan atau rilis berita nanti lebih kecil daripada 645.000, itu artinya akan terjadi pelemahan terhadap indeks dolar. Namun jika nanti dirilis sesuai dengan ADP atau lebih tinggi daripada 645.000, ini artinya juga adalah perekonomian Amerika itu sedang baik ya, dan juga berdampak langsung kepada indeks dolarnya, di mana jika nanti rilisnya lebih tinggi, artinya indeks dolar akan menguat terhadap pair-pair yang lain. Dan yang ketiga, data yang akan dirilis adalah tingkat pengangguran ya. Data sebelumnya itu 6,1% tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Dan untuk data atau untuk perkiraan malam hari ini itu lebih kecil ya, 5,9%, yang artinya juga jika memang nanti rilisnya sekitar 5,9% atau lebih rendah lagi, itu artinya tingkat pengangguran berkurang, dan artinya juga ini berdampak positif terhadap indeks dolar. Kita akan lihat nanti seperti apa rilisnya. Nah, ini tips trading ya untuk non-farm payroll nanti, karena 2 menit lagi jadi saya percepat aja ya. Nah, jika nanti non-farm payroll atau NFP, kemudian tingkat pengangguran dan pendapatan rata-rata ternyata positif semua, nanti ditandai dengan warna hijau di Forex Factory, itu artinya positif untuk US dollar, yang artinya juga lawannya akan turun ya, baik itu emas, euro, pound sterling, New Zealand, dan juga Australia dollar. Namun jika ternyata NFP, kemudian tingkat pengangguran dan pendapatan rata-rata ternyata lebih rendah daripada perkiraan, maka indeks dolar akan turun, yang artinya juga lawannya akan menguat seperti emas, euro, pound sterling, Australia dollar, New Zealand dollar. Ya, dan juga kalau ternyata nanti random ada yang hijau, ada yang merah, itu artinya kita jangan trading ya. Kita wait and see dulu sampai nanti pasar jelas arahnya kemana. Nah, karena sekarang tinggal 1 menit lagi, jadi coba saya share ke Forex Factory ya, kita buka sama-sama data yang akan keluar pada malam hari ini. Oke, nah ini adalah Forex Factory. Jadi di sini kita bisa melihat berita-berita apa saja yang akan dirilis pada hari tertentu, termasuk hari ini, dan mengenai apa nanti rilis beritanya. Di sini kita bisa melihat ada simbol negara, ya, CAD, ini artinya nanti akan mempengaruhi negara Kanada dan mata uangnya tentu saja Kanada dolar.
dan yang kita akan fokuskan adalah di USD dollar di sini. Nah, jadi 3 data inilah yang kita tunggu untuk malam hari ini. Sorry, untuk layar kelihatan Pak Charlie? Kelihatan ya? Harga Untuk jam itu Forex Factory kelihatan nggak nih? kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sambil kita tunggu ya, karena ini sudah jam 19.30. Udah keluar itu bos kayaknya. Udah keluar ya? Jam. Coba saya refresh. Refresh. Belum ya? Oke. Teman-teman yang ada posisi silakan coba buka posisinya ya, karena jika nanti ini dirilis otomatis pergerakan harga akan volatil ya. Harga kayaknya Itu- jam tuh coach. Kenapa, sorry? Harganya jam dari 70 ke 75. Oke. Tapi ini masih loading ya. Iya loading. Oke, nah sekarang harga sudah lompat ya. Kita lihat di 18.78 ya. Nah, ini gimana, Pak? Nah, kalau sekarang ini kita belum bisa lihat data karena di Forex Factory juga ini belum dirilis ya. Ini sudah saya refresh tapi belum dirilis. Coba saya buka di investing.com, apakah di investing.com sudah rilis ya? Sudah ke 79 sekarang lompat. Ya, sekarang sudah ke 79. Ini ada kemungkinan, ini ada satu data yang sudah dirilis, yaitu unemployment rate 5,8%, artinya lebih rendah, dan ini artinya juga positif untuk dolar ya. Namun kita menunggu 2 data lagi, di mana yang jadi fokus itu adalah non-farm payroll. Ini beritanya belum dirilis ya untuk non-farm ya. Di CNBC 559 datanya. Oke, nah ini di investing.com juga sudah rilis untuk non-farm payroll ini 559. Artinya memang lebih rendah daripada ekspektasi yang 645 ini. Makanya kita lihat harga emas Dolar menguat ya. menguat ya. Tinggal satu lagi data yang kita tunggu yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran bagus ya. Tingkat pengangguran pendapatan rata-rata per jam ya. Pendapatan rata-rata per jam ini bagus, yaitu 0,5%. Jadi ada data yang random. NFP-nya jelek karena memang fokus pasar ke NFP. Kemudian 2 data lainnya itu lebih tinggi daripada ekspektasi. Nah, jadi kalau kita lihat memang pasar ini menilai bahwa NFP-nya di bawah dari perkiraan. Nah, artinya juga ini kemungkinan besar untuk indeks dolar. Kita coba lihat indeks dolar ya. Saya share dulu untuk grafiknya. Nah, ini untuk grafik emas ya. Sekarang harga di 1880 ya. Kelihatan Pak Charlie grafik emas? Kelihatan? Oke, coba kita pindah ke indeks dolar seperti apa. Nah, ini indeks dolar ya, teman-teman ya. Nah, sekarang indeks dolarnya jatuh ya. Artinya karena memang fokus di NFP dan berita NFP itu jelek, ada reaksi pasar yang kemudian menjual dolar. Namun untuk efeknya kita akan lihat seberapa panjang karena memang ada 2 data yang lain yang cukup positif untuk dolar. Bisa jadi berita ini hanya sesaat mempengaruhi atau efek penurunan ini hanya sesaat untuk indeks dolar dan mungkin nanti akan naik. Kita lihat 5 menit ke depan ya, karena memang pasar itu akan stabil sekitar 5 atau 10 menit ke depan. Kalau sekarang kita bisa lihat indeks dolarnya sedang turun ya. Ya. Dan juga kalau kita lihat secara teknikal, Mau nanya, ini harusnya kalau dari data kan fundamental dolar harusnya menguat ya? Enggak, karena gini, karena NFP-nya di bawah ekspektasi. Di bawah justru. Ya, jadi datanya sebentar saya coba lihat lagi di Forex Factory. Saya sharekan kalau memang ini dirilis ya. Ini masih mutang. Oke, untuk Forex Factory dia belum rilis ya, tapi kalau untuk di investing dan mungkin di MyFX Book ya, Pak Charlie tadi di mana Pak? Itu udah rilis juga ya?
Nah, jadi untuk Iya, udah data- dirilis. Saya lihat di cnbc.com. Nah, CNBC udah rilis, Investing juga sudah rilis, di mana NFP-nya itu di bawah ekspektasi. Perkiraan 645.000, sedangkan rilisnya di 559.000, di bawah dari ekspektasi. Tapi dua data lainnya, tingkat pengangguran itu berkurang dari 59% untuk ekspektasinya, dan rilisnya 5,8%. Ada 0,1% pengurangan dari pengangguran. Kemudian untuk pendapatan rata-ratanya cukup signifikan naiknya, dari ekspektasi hanya 1,6% menjadi 2%. Namun sekali lagi memang fokus pasar ini ke non-farm payroll ya. Tapi kita lihat nanti efeknya mungkin 5-10 menit ke depan, karena bisa jadi ya ini hanya momen sesaat aja, karena orang lihat non-farm payroll. Namun kalau kita lihat secara teknikal, sebenarnya akan lebih besar tekanan jualnya terhadap emas ini ya. Bagi teman-teman yang punya posisi, boleh sharing ya. Kalau saya berpanduan kepada teknikal untuk saat ini ya. Jadi karena kita bisa lihat di layar teman-teman, bahwa tren harga emas ini dalam time frame 4 jam masih di atas garis trend line, artinya trennya masih up. Ya, jadi kita bisa lihat harga akan lebih cenderung untuk menuju ke resisten di 1890 ya. 1890 ini adalah area resisten. Nanti akan kita lihat, sedangkan supportnya di bawah itu adalah level 1851. Nah, ini adalah range-nya untuk non-farm payroll. Jadi atau untuk berita malam hari ini, kita akan lihat yang mana yang di break ya, yang mana yang dijebol. Jika resisten yang dijebol, kemungkinan harga akan lanjut ya ke harga 1900-an lagi. Namun jika ternyata support yang di 1851 ini di break, ini kemungkinan besar harga emas akan mengalami koreksi yang cukup dalam lagi. Selama memang range ini tidak dijebol, harga akan berfluktuasi di area ini. Nih, kalau kita lihat teman-teman ya, di time frame daily satu hari, kan kemarin ada candle yang cukup besar. Rasanya walaupun berita ini negatif ya, berita ini negatif terhadap dolar, namun untuk secara teknikal itu harga agak sulit rasanya untuk hari ini kembali naik ke harga 1900. Rasanya agak sulit karena memang candlestick kemarin itu cukup besar tekanan sellernya. Walaupun naik, saya pikir ini hanya koreksi positif ya. Tahanan di 1890 ini akan sangat signifikan mempengaruhi pergerakan harga nanti. Jadi Itu kalau dengan mau naik kondisi apa sekarang, turun? Ini jadi kondisi udah berita keluar mau naik apa turun belum tahu ya coach. Ya, belum tahu karena memang datanya random ya. Kecuali tadi berita bagus semua untuk dolar, saya bisa dengan yakin mungkin saya sendiri akan membuka posisi sell. Namun tadi kita lihat ada satu data yang jelek dan dua data yang bagus. Ini artinya pasar pun akan bingung untuk mengambil posisi. Saya pribadi akan menunggu harga ini lebih tenang atau harga ini di resisten atau di support dulu gitu. Jadi saya nunggu. Ini kan harga di tengah-tengah nih. Resisten yang kita buat di 1890 ya, ini adalah area flag kemarin atau area ranging kemarin. Kemudian supportnya ini ada di 1851-an atau kita bisa ambil juga di harga terendah tadi di 1856 ya. Ya, 1856. Kita lihat area ini. Mungkin saya akan coba nanti ambil posisi baik ketika harga mendekati 1855 ya. Dan juga saya akan coba ambil posisi sell ketika harga mendekati 1890. Untuk saat ini saya lebih tidak bereaksi ya, atau wait and see dulu.
Karena secara teknikal pun ini kita bisa lihat harga masih di tengah-tengah dari range support dan resisten kita. Datanya juga random gitu ya. Bye coach, yakinlah. Boleh. Jadi kalau memang teman-teman ada keyakinan bahwa harga ini akan naik, ya silakan saja ambil posisi buy. Namun yang paling penting kita jadi trader ini teman-teman adalah manajemen resiko. Kalau teman-teman mau ambil posisi buy atau sell, harus tahu di mana area exit-nya jika memang harga tidak sesuai dengan analisa. Jadi kalau tadi Cece bilang ini mau buy, ya bisa jadi karena memang tekanan belinya untuk saat ini cukup besar ya. Walaupun tidak terlalu kuat lagi, ini sekarang di 77-78 ya. Namun untuk manajemen resiko ini bisa diatur di 10 poin ke bawah. Ya, kalau kita buy-nya sekarang 1878, mungkin di 1868 atau 1866 ini bisa menjadi area stop loss kita. Ya, atau maksimal stop loss itu ada di bawah dari support kuat ya, di bawah dari 1851. Atau kita pasang stop loss-nya di 1850. Itu untuk posisi buy. Stop loss maksimal itu adalah di bawah dari trend line support ini, uptrend line ini ya. Nah, di bawah sini ini bisa teman-teman ambil posisi buy. Oke. Namun kalau mau yang minim itu pasang saja di 1866. Ya, 1866. Itu kalau teman-teman mau ambil posisi buy. Tapi kalau untuk posisi sell, ya, sorry, seperti apa? Katanya tembus 1875 dia bakal naik. Ini udah tembus. Ya, boleh. Kalau tadi memang harga ranging di 1875 sampai supportnya di 1868-an ya. Kalau memang resistennya tadi jebol ya bisa jadi ini harga akan tetap naik. Tinggal kalau teman-teman mau ambil posisi buy, tetapkan stop loss yang jelas ya. Jangan sampai mengambang. Karena NFP atau berita-berita besar seperti ini kadang-kadang hanya 10 menit atau setengah jam nanti bisa dibanting lagi. Artinya pasang stop loss yang jelas di mana, kemudian take profitnya juga harus jelas. Menurut saya kalau teman-teman mau buy sekarang, take profit bisa diambil di area 1885 ya, sampai 1890. Itu area take profitnya atau target profitnya. Saya masih cenderung untuk menunggu ini ya sampai nanti benar-benar pasti. Atau saya sebenarnya lebih condong untuk mengambil posisi sell di resisten untuk kondisi sekarang ya. Kalau teman-teman mau ambil buy juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Trader itu punya analisa masing-masing. Silakan saja teman-teman yakini apa yang teman-teman analisa. Namun saya cuma mengingatkan stop loss itu harus tetap dipasang dalam trading ya. Karena bagaimanapun harga itu tidak bisa 100% kita analisa secara pasti. Nah, mungkin untuk area sell, teman-teman yang lebih condong untuk ambil posisi sell, saran saya ambil posisi sell di area 1890-an ya. 1890 dengan stop loss maksimal 10 poin di atasnya. Ini kita bisa lihat nih harga condong ke atas ya. Cek Mega udah ambil posisi buy, Cek? Sudah gua close. Udah Dapat. Kenapa di close? $12. Lumayan ya, udah Takut saya dia udah yang penting udah dapat $25. Wah, mantap. Saya tadi udah ambil posisi juga. Sebelum berita keluar saya sudah ambil di area 70 sekian. Ya, dan sudah dilepas tadi. Buy atau sell? Tadi kenapa sih? Kod, ambil sell di posisi berapa nanti area? Kalau mau ambil sell, saran saya di 1890. Manajemen resikonya atau stop loss-nya maksimal di 1900 sih di atas area ini. Nih. Oh iya. Jadi di sini yang merah ini adalah area sell ya. Di sini ada flag soalnya. Dan untuk stop loss-nya 10 poin ke atas atau di 1900. Itu rekomendasi dari saya. Ya.
Nah, garis putus-putus ini adalah area Cimega ambil berapa lot Cimega? Bisa dapat segitu. 0,1 saja. Oh, betul. pelan-pelan aja tradingnya ya. Sesuaikan dengan modal ya. Kalau Itu udah modalnya dapat gede, 2.000 lumayan lah. ya. Cuman main Kalau sebentar dana doang. kalau dana 1.000 itu 0,1 ya. 10% aja margin yang digunakan dalam trading. Kalau sekarang posisinya bagusnya apa, Coach? Kalau saya lebih cenderung menunggu, Pak. Belum Menunggu, ya? karena harga di tengah-tengah ya. 82. Ya, sekarang di 82 harga. Saya tadi udah ambil buy di area 1870 sebelum berita keluar, dan kita naik di 76 saya sudah lepas nih. Saya belum berani lagi ambil posisi karena menurut pandangan analisa saya, ini harga masih di tengah-tengah. Saya agak ragu untuk ngambil. Karena udah dekat sama resisten ya. Ini resisten nih, garis putus-putus yang saya buat di sini, ini adalah area resisten. Jadi saya lebih baik menunggu dulu deh, menunggu harga ke 1890-an baru saya coba sell. Ini kalau saya pribadi, Pak ya. Karena tadi beritanya random, makanya saya nggak akan rekomendasikan ya untuk buy atau untuk sell. Kecuali tadi datanya semuanya hijau semua, bagus semua untuk dolar, saya mungkin bisa rekomendasikan untuk sell. Atau jelek semua untuk dolar, saya pasti rekomendasikan untuk buy. Namun karena datanya random, silakan teman-teman menganalisa sendiri. Yang penting teman-teman tahu nih range-nya. Kalau mau sell di 1890, stop loss-nya di 1900 gitu. Atau kalau mau buy, itu stop loss-nya atur 10 poin ke bawah, atau yang paling maksimal itu di 1850 stop loss-nya. Untuk saat ini masih cenderung ya, coba kita ke time frame yang lebih kecil di 5 menit nih ya. Nah, ini 5 menit. Kita lihat tadi resistennya itu ada di area 7475 ya. 7475 ini. Ya, sorry 1875 area resistennya dan sudah di break. Ya, udah di break. Ini kalau dia retest lagi, ya boleh teman-teman kalau mau ambil di 1875. Namun stop loss-nya harus tetap dipasang 10 poin ke bawah maksimal. Ini untuk trading jangka pendek ya. Ini biasanya kalau resisten yang sudah di breakout seperti ini udah jadi support nih. Udah jadi support. Makanya ketika dia breakout ini warna hijau ini, kemudian ada candlestick merah, dia retest dulu dan kemudian up lagi. Jadi teman-teman kalau yang mau ambil posisi buy di area ini, stop loss-nya pasang aja di 10 poin ke bawah. Memang agak besar karena memang harga sekarang udah cukup jauh melewati resisten ya, 10 poin. Dan inilah pergerakan ketika memang berita-berita penting itu dirilis seperti non-farm payroll. Non-farm payroll itu minimal yang saya tahu itu 6 poin deh, 6 poin pergerakan dari rilis itu minimal. Tapi kalau maksimal itu bisa 30 poin atas sampai 50 poin ke atas. Coach, jadi coba ulangi tadi yang bikin pasar bimbang karena informasi apa? Sorry, gimana Pak Rudi? Yang bikin pasar bimbang tadi karena informasi apa? Oke. Jadi malam ini ada tiga data yang dirilis Pak Rudi. Yang pertama tingkat pengangguran, yang kedua pendapatan rata-rata per jam, dan yang ketiga adalah non-farm payroll. Untuk dua data yang pertama tadi, tingkat pengangguran dan rata-rata itu positif semua, bagus semua rilisnya. Penganggurannya bagus. Namun, iya, non-farm payroll-nya yang jelek, di bawah ekspektasi. Makanya nih pasar juga bingung nih. Masih slow ya? Masih slow. Ini coba saya refresh lagi. Tapi cenderung naik kok. Iya, untuk saat ini cenderung naik. Karena memang fokus pasar masih di non-farm ya, sedangkan non-farm payroll-nya jelek. Makanya mungkin pasar lebih untuk menjual dolar ya, dan mengambil safe haven seperti emas gitu. Untuk Pak Rudi ada posisi Pak? Ada sih. Yang kemarin. Yang kemarin ya, sekarang belum ambil posisi ya? Sekarang udah saya ambil TP tadi. Oke. Artinya profit Pak? Profit, kalau nggak di TP berarti bukan diambil berarti. Mantap. Dikit lah, lumayan buat. Itu posisi baru dipasang atau udah dari kemarin? Baru. Tadi baru. baru. Buy juga Pak ya? Buy, saya ambil buy. Oke, sip.
Jadi rata-rata saya sudah ambil buy sebelum berita dirilis, Mega juga sudah ambil buy, Mega ya. Mungkin teman-teman yang lain ini ada 7 peserta, termasuk saya ini. Mungkin ada selain kita ada yang trading, silakan sharing. Ada yang rugi di sini? Kalau diem aja berarti nggak ada ya. Atau malu nih sharing. Atau belum di TP, jadi tahan. Belum di TP, masih nunggu gitu ya. Masih fokus. Di demo 1872. Masih fokus aku ngeliatin market, takutnya terjun mendadak. Masih ragu juga ya. Masih nonton dulu. Oke. Kita lihat nih. Kita nanti akan coba tunggu sampai jam 18.00 ya. Seperti apa nanti candlestick-nya. Wah, ini profit semua quotes, mantap. Wah, Pak Yogi keren. Kalau nanti ternyata untuk candlestick-nya di 1 jam ya, candlestick 1 jam ini ditutup jam 8 nanti ternyata tinggi volumenya atau kurusnya nanti di harga yang tinggi, itu 1 jam kemudian atau dari jam 8 sampai jam 9 itu punya potensi harga untuk naik lagi. Kita lihat, ini tinggal 9 menit lagi dan harga sekarang kecenderungannya untuk naik ke resisten ya. Resisten saya tebelin dulu nih. Ya, nih. Yang atasnya ini 19.00 itu adalah area stop loss kalau mau ambil posisi sell. Mungkin saya akan nunggu di situ ya. Di resisten yang merah ya, resisten yang merah atau area sell. Baik, mungkin bisa kita tunggu di area ini karena 1875 ya, karena 1875 tadi adalah resisten. Kita akan coba menunggu pasar untuk retest ke bawah lagi, untuk saya mungkin ambil posisi buy. Saya ganti warna biru. Oke, Pak Charlie, mungkin ada masukan dari Pak Charlie, silakan Pak. Makasih Coach. Kalau lihat data yang keluar sih memang kan data ini mix. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi yang bisa dipakai kalau ada data non-farm payroll ini. Yang pertama mungkin kita manfaatkan di MetaTrader, kita bisa pasang buy stop atau sell stop. Jadi mungkin 2 menit sebelum data keluar kita coba pasang buy stop. Karena memang biasanya buy stop atau sell stop. Karena memang biasanya kalau data non-farm payroll itu keluar, dia pergerakannya minimal di 78 pip. Jadi kalau kayak hari ini yang kita lihat kan dia jam ya, dari 68 jam ke 75 kemudian langsung naik ke 80. Kalau kita udah pasang buy stop tadi itu ya sebelum data keluar 2 menit atau sell stop begitu dia jam kita udah dapat take profit 3 atau 4 poin. Atau yang kedua mungkin kalau misalnya kita nggak berani dipasang buy stop atau sell stop, kita bisa tunggu lihat reaksi dari pasar. Benar tadi kata coach, saya setuju juga. Kita tunggu 1 jam lihat reaksi pasar. Reaksi pasar seperti apa? Karena ini arahnya kita juga belum tahu dengan data yang mix ini kita belum dapat arah menyimpulkan ya pasar itu seperti apa. Tunggu reaksi 1 jam atau tunggu reaksi nanti di pasar Amerika. Pada saat Amerika buka di 9:30. Jadi mungkin pada saat itulah kita bisa lihat arah pasar seperti apa. Apakah dengan data yang seperti ini mereka investor itu akan tarik dananya dari pasar saham kemudian dipindahkan gitu ke aset safe haven atau kebalikannya ya investor itu lebih memperbanyak portofolio stoknya di saham. Ya. Jadi memang lebih baik kita tunggu 1 jam ya reaksi pasar seperti apa atau tunggu di market Amerika di 9:30 buka. Gitu aja Coach. Oke Pak Charlie. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing juga ke Pak Charlie. Kebetulan Pak Charlie ini merupakan senior trader juga dari GK Invest ya. Teman-teman yang mau tanya tentang trading atau strategi trading silakan nih. Mumpung kita lagi kumpul. Boleh nggak di 1885 kita nge-buy? Karena kalau tembus 1885 dia bakal naik lagi. Mungkin nggak? Oke. Untuk jawabannya saya bilang boleh ya.
boleh. Karena memang ini kecenderungan harga, kalau saya lihat ini akan mencoba ke 1890 ya, area resisten atau area jual. Namun yang mesti diingat adalah area stop loss, itu harus kita pasang maksimal ini. Kalau saya trading saya selalu tetapkan stop loss saya maksimal 10 poin dari open posisi. Artinya kalau kita mau buy sekarang nih, ya stop loss-nya maksimal di 1875 atau di bawah di bawah area support resisten yang sudah jadi support sekarang. Itu boleh. Ya, yang penting stop loss-nya aja ya. Buat aja 10 poin. 10 poin itu jarak yang cukup jauh kalau kita trading, apalagi trading di gold ya. Lihat nih ke time frame 15 menit. Tembus 85. Oke, Pak Egi ini ada posisi kayaknya ya. Nih kita lihat untuk 15 menit tadi, ini harga juga volumenya masih besar. Kita coba ke 5 menit ya. Jadi 5 menit juga tutupnya di atas. Namun masih tertahan karena di area kiri, kita bisa lihat di area kiri ini ada flag sedikit. Nah, jadi ini bisa menahan pergerakan harga yang signifikan. Ya, sorry. Ya, jadi yang signifikan itu flag itu bisa kita lihat di area 1890 teman-teman nih. 1890 sampai ke 18 nih. Ini salah satu strategi trading nanti mungkin di next Zoom online kita akan belajar beberapa strategi trading yang bisa teman-teman juga gunakan. Kebetulan saya lebih cenderung untuk ke price action ya. Jadi saya lebih melihat seperti apa reaksi pasar ketika memang candlestick itu muncul seperti saat ini ya. Saya berpatokan ke candlestick kemarin, candlestick yang besar ini. Nah, di candlestick yang besar ini teman-teman, kalau kita lihat secara kasat mata ya, atau kita bisa lihat di time frame daily itu kan nggak ada celah, nggak ada flag, nggak ada noda ya. Nah, sebenarnya kalau kita buka di time frame lebih kecil lagi, di 4 jam ini nggak ada noda juga, tapi di 1 jam kita bisa lihat area noda ini yang tadinya semuanya merah ya, merah tadi kan sampai ke bawah sini merah di daily-nya, namun di time frame 1 jam ini ada flag. Nah, flag ini sebenarnya kalau kita trading dengan price action ini merupakan area jual jika berada di atas nih. Nanti coba teman-teman perhatikan area yang saya tandain warna biru ini. Itu berapa, Kut? 19, ini di 1890 sampai dengan 1897 areanya, area jualnya. Area jual tuh ya? Ini area jual nih. Makanya saya bilang kalau mau jual di sini, stop loss-nya harus di atas dari area tersebut atau maksimal di 1900. Ini area jual. Cemega udah buy, Cek? Belum, mau turun ya. Takut juga ya. Oke, jadi kalau mau buy mungkin di area ini ya. Nah ini tunggu di area test deh kalau mau buy di area ini. Ini area demand ya. Nah, kalau kita belajar price action itu ada area supply dan area demand. Area supply itu adalah area di atas, di mana itu merupakan area jual. Kalau area demand itu adalah area beli. Yang merupakan Buy di angka berapa, Coach? Ini tunggu di retest ke 1875-an lagi kalau memang mau nunggu. Oh, baru buy lagi. Ya, betul. Ya, kemungkinan harga mungkin ini kan masih 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kemungkinan tutupnya di harga tinggi nih. Volumenya mungkin besar nih. Tinggal kita tunggu jam 9 nanti biasanya dia akan retest ke sini. Ini kan resisten nih sebelumnya ya, resisten sekarang jadi support. Dia retest kemungkinan besar akan ini pergerakan. Itu ada panah yang saya gambarkan. Ini merupakan gambaran ya. Bisa langsung bisa langsung ke sini atau skenario keduanya dia balik dulu ke support dan kembali menuju resisten. Langsung melejit tuh, Coach.
Iya, kayaknya ini bakal melejit langsung nih, karena Udah melejit ya, 86 tembus. iya. Saya udah ambil betul. posisi buy tadi di 84. Mantap. Oke, ambil posisi buy di 84, target 1890 ya, Pak ya? Atau lebih tinggi lagi? Masih naik turun cantik. Naik turun cantik. Naik ini feeling saya, follow Iya. your friend and Oke. follow your feeling. Oh, follow your feeling, itu aja. Ikutin aja feeling Follow- masing-masing, follow the saya trend, hanya follow the kasih feeling. gambaran ya. Teman-teman kalau punya analisa silakan dilakukan, saya hanya mengingatkan untuk manajemen resiko tetap harus diterapkan dalam trading ya. Pak Rudi, kita berharap nih tembus ke 1920. 1920, Oh, iya. amin. Dua- Karena dua- rata-rata di sini buy semua 2000 ya. Pak. Kenapa, 2000, Pak? Ke 2000 ya. 2000 nih. Ini ada posisi buy semua nih Mas. Ada. Ya. Ada yang trading di mata uang? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Ada, saya ada. Kita fokus di emas saja kalau nggak ada. Ada GBP, JP, SMP. Oke. GBP, JPY Pak ya? Iya. Sekarang posisinya gimana? Buy atau sell Pak? Locking. Oh masih Locking, locking. tapi Oke. floating buy 1. Floating buy. Floating Masih buy positif. 1. Masih positif ya? Oke. Masih Jadi kita fokus ke gold aja ya. Karena Iya. untuk GBP, Flow. JPY kebetulan memang nggak ada terlalu signifikan pengaruhnya. Kita coba ke semua pair yang berhadapan sama dolar dulu. Turun ini coach. Ini turun Ya, nih. ini masih main nih. Masih Turun main nih. di area ini. Ini kita coba kecilin time frame ya. Aduh, turun nih. Aduh, kacau. Gitu ya, kalau trading tanpa planning kita akan pusing loh. Beneran. Jadi kalau kita coba-coba masuk melihat pasar itu naik, coba buy gitu kan, tapi kita nggak punya plan B atau nggak punya planning juga dalam trading, itu bakal pusing tradingnya. Kayaknya dia turun dulu sampai ke 75 nih ya. Nah itu Baru naik kalau lagi. tradingnya pakai kayaknya itu susah. Itu kan kalau kayak itu kan keinginan sendiri sebenarnya. Keinginan, betul. Ya jadi usahakan kalau trading sebelum masuk pasar kita sudah punya planning di kepala Kalau aja udah dili- cukup. Karena masih dilihatnya naik tuh, kok Pak. Tenang aja, masih berapa naik. kali tembus 86 ke 87 itu susah bener kayak nyangkut di Ya, spot yang ujung tuh. Ada resisten support yang kan? ujung ya. Iya. Kita lihat sih. Kalau saya sih ngelihat ini masih cenderung untuk dia up ya, karena untuk 1 jam yang tadi di jam 8 jam 7 sampai jam 8 tertingginya sudah di-break oleh candlestick yang baru ya. Jadi kemungkinan ini akan lebih cenderung untuk naik ke resisten 1890. We will see lah ya. Buat menghibur yang buy. Buat menghibur yang baik. Biar lebih tenang ya Pak ya. Karena rata-rata di sini buy semua ya. Pak Rudi mah enak. Equity-nya banyak. Yang equity mah dikit ini loh Pak, bingung. Banyak sedikitnya itu relatif Pak. Relatif betul. Kita ambil. Posisinya ya. Ini hampir di ujung juga Pak. Pusing jadinya. Minum Panadol Pak, pusing Pak. Asli. Udah kena pormi Pak, tenang aja. Udah pakai kalung pormi ini. Tembus. Ya, untuk 4 jam pun kita lihat udah tutup ya candlestick 4 jam, dan ini ada candlestick baru untuk time frame 4 jam yang cenderungannya masih untuk coba ke atas ya. Ini kayaknya ke 9, kalau dilihat udah tembus nih Kak. Sudah lewat. Nah, sekarang 87 nih. Selamat lah ya yang punya posisi buy nih. Iya. Masih lah semangat dikit. Minta es. Nih. Ya. Minta es. Coach, saya kan ada posisi Walaupun masih 75 juga. flag ya. Coach, mau nanya, Oke. ada posisi 75 Ya. juga nih. Ambil jangan sekarang. 75 itu posisi buy Pak ya? Buy. Atau posisi sell nih? Buy. 75 buy itu posisi bukan posisi locking ya?
Bukan. Kalau saran saya sih bisa Bapak tunggu sampai 1890 atau di harga sekarang pun rasanya sudah cukup besar ya profitnya artinya 10 poin ya. Lumayan, Pak. Tinggal kita Tembus tunggu Pak. Karena saya tembus. jadi melihat ini harga masih cenderung untuk 1890-an ya, kalau saya lihat. Ini kayaknya dia nggak bakal retest lagi. Ya retest mungkin ya. Dia retest itu ketika sampai ke resisten. Juga kayak gini nih skenarionya. Bisa jadi ya. Coba kita lihat. Ini enaknya kalau bisa masukin musik di sini ya. Jadi kita sambil ngeliat grafik, sambil dengerin musik gitu ya. Cuma saya belum paham gimana caranya sharing layar. Tadi ada keluar musiknya, Coach. Tapi layarnya nggak Sambil keluar. nyanyi, Coach. Oh nyanyi? Sambil nyanyi biar seru. Cimega Iya, tuh dia tuh nyanyi. Kita suruh Cemega aja nyanyi ya. Ya. Cemega masih aman, Ce? Masih nunggu ya? Udah, close aja, pusing saya. Apa, Ce? Naik ini ke 1890. Bukan, Cece posisi buy kan? Tapi aku udah tutup. Oh, udah tutup. Jadi sekarang kosong ya? Iya. Tunggu Oke. berita aja. Soalnya udah naik tinggi, nanti dia turun. Takut ya buy udah ke resisten ya? Berarti Cimega bisa nyanyi dulu nih. Nyanyi, Ce? I can show you the world. Asik. Splendid. Every piece of Ternyata bagus suara Cemega ya? Just let your heart beat tight. I can open your eyes. Let you wonder by wonder. Oke. On the magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where you go, was there were only dream. Ya, aku mengajak kalian melihat dunia. Asik. Oke. Bagus ternyata suara Cemega ya. Ya. Nah ini saya juga barusan untuk mencoba ini lagi ya, refresh lagi untuk di Forex Factory, ternyata masih juga belum kan? belum rilis ya. Iya, belum. Coba deh kalau memang teman-teman suaranya bagus ya. Pak Yogi deh pasti nyanyi ya. Terbang nih. Dapat 8 udah coy. Terbang nih. Ya coba teman-teman kalau memang nggak ada Forex Factory, doa ya, Pak. nggak punya investing.com, silakan coba di download investing.com, karena saya lihat di investing.com itu sudah rilis beritanya ya. Gitu ya. Tapi Dan juga di loading Forex dan juga di investing.com ini bisa diatur ke bahasa Indonesia, jadi kita bisa paham tuh berita apa yang bakal keluar, juga gimana efeknya ke pasar jika beritanya keluar, itu lebih mudah kita baca. Investing.com di Play Store bisa, di App Store bisa tuh. Kayaknya naik ini, terbang. Jangan Ya. kayaknya. Bahaya. Aduh. Ya, Tapi lambat sih gerakannya. ya lambat. Akan sulit pergerakan harga kalau Plus menurut lah yang tadi di 70, aku di demo 0,2 ya, dapat $226. 18 Sorry, Coach. 0,2. ya. Coach. Ya. Itu dolar naik, Coach. Dolar naik. Ya Dolar terus indeks lah ya? itu. Iya, dolar naik berarti dia Mau emas turun. turun tuh. Enggak, ini kalau Ya. saya lihat di 1 jam, ini kan dolar ya. Kelihatan nggak grafik saya? Hmm. Kelihatan ya? Nah, jadi kalau kita lihat
tekanan jual tadi setelah berita rilis ini nih, coba lihat nih ya. Mm-mm. Ini volumenya kan besar nih. Oke. Oh Ya, naik volumenya woi besar. H4-nya. H4 Apa tuh? naik. Ini cerita emas atau cerita indeks nih? Emas. Ya, Emasnya bakal naik. ini indeks ya. Indeks ini masih ada tekanan kalau saya lihat. Nah, ini coba dilihat di candlestick 4 jam bisa, candlestick 1 jam bisa. Ini volume jualnya masih besar. Bodinya ini menggambarkan volume jual ya teman-teman ya. Nih body yang ada ini menggambarkan volume jual. Dan kemungkinan besar kalau muncul candlestick dengan body seperti ini, pergerakan harga akan kembali tertekan. Kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat tren besarnya dolar ya, ini masih down ya, masih down trend ya. Ini indeks dolar di time frame di 1, kita bisa lihat nih, trennya masih down. Walaupun kemarin data ADP-nya itu 900.000 ya, tapi ternyata fakta atau rilis data NFP masih rendah ya, di bawah ekspektasi, bahkan di bawah 645. Nah makanya ini bisa jadi tekanan lagi nih buat dolar. Ini teman-teman lihat ya, ini candlestick kemarin yang warna hijau. Ini kan positif nih ketika ADP-nya dirilis 900 ribuan. Namun ini fakta NFP ternyata lebih rendah daripada 900 ribu dan lebih rendah daripada ekspektasi yang 645. Nah, rilisnya kan 559 ya, 559 ribu. Ini kan jadi tekanan lagi nih buat dolar. Jadi Ya kalau dolarnya tertekan, artinya pair yang berhadapan dengan dolar itu bisa kembali naik ya. Seperti emas nih. jadi ini dolar tertekan. Ya untuk saat ini dolar kita bisa lihat tadi saya ini di candlestick-nya masih ada tekanan ya. Tuh. Besar sekali kan volume jualnya nih. Nah ini tekanan nih buat dolar. Nah dan untuk yang pair berhadapan dengan dolar seperti emas ini ya kita bisa lihat nih. Dia akan coba menuju ke resisten, walaupun untuk naik melebihi resisten ini atau melebihi harga tertinggi kemarin itu agak sulit. Berarti dia batasnya cuma ke 1890 naiknya ya, Gut? Kalau menurut analisa saya, kemungkinan sih harga ini akan tertahan di area ini, area supply ya, 1890 sampai 1897. Area Oke. supply ya. Dari mana area supply ini ya? Raging kemarin. Jadi dia mau turun ke berapa nih coach kira-kira? Saya belum lihat dia bakal turun ya. Saya malah melihat dia bakal naik ke 1890. Nah nanti kita lihat apakah memang supply di sini besar. Karena saya pun nggak tahu seberapa besar supply yang ada di area resisten ini. Kalau memang supply-nya besar, tekanan jualnya besar, ini bisa turun lagi sampai ke 1875. 1875 bahkan lebih rendah lagi ya kalau supply di sini banyak. Masalahnya ke dalam trading forex ini kita nggak tahu seberapa banyak supply di sini karena datanya nggak tersedia karena terlalu banyak yang bertransaksi ya. Makanya ini hanya sekedar prediksi ya. Secara teknikal di sini area supply, namun seberapa banyak supply kita nggak tahu. Kalau memang supply nanti sedikit, mungkin turunnya hanya sedikit. Mungkin ke 1880 gitu kan. Kemudian dia naik lagi itu bisa. Jadi balik lagi tergantung di area supply ini. Berapa kuat di supply yang kita lihat. Coach. Ya. Ini kan kita ada di investing.com. Lihat beritanya tadi kemana, Coach? Di bagian kalender ya, sebentar. Kalender. Ada kalender ya. Oke. Ini bukan dari handphone semua kan? Ya. Oke. Nah, itu di bagian kalender ada berita. Saya jelasin dulu nih. Boleh teman-teman yang lain kalau memang punya investing, saya jelasin dulu untuk menu-menu yang ada.
komoditi investing ya. Jadi di menu bawah itu ada bursa. Itu bahasa apa Pak Egi? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris tuh? Indonesia. Indonesia ya. Nah, oke. Jadi di bawah itu ada bursa ya. Di bursa itu ada beberapa produk baik saham ya. Nah, kemudian ada komoditi dan lain sebagainya, ada berita-berita juga dan ada kalender. Nah, di kalender ini kita fokus dari berita-berita yang akan dirilis. Itu ada kepala banteng yang 2, ada kepala banteng yang 3 ya kan. Nah, kepala banteng yang 3 itu artinya high impact. Seperti non-farm payroll itu kan kepala 3 tuh jam 19.30. Ngikutin nggak Pak Egi? Ketenagakerjaan non pertanian. Ya 19.30 itu kan kepala banteng 3 ya. Oke. Kemudian tingkat pengangguran juga kepala banteng 3. Kemudian di bawahnya ada Kanada, perhubungan tenaga kerja juga. Itu kepala banteng 3. Itu artinya high impact ke pasar. Ke pasar penting itu kan ada lambang negara tuh. Nah, lambang negara itulah yang terpengaruh oleh beritanya. Jadi kalau beritanya dirilis warna hijau, itu artinya positif untuk mata uang negara tersebut. Kalau kita lihat di tingkat pengangguran di kepala banteng 3 itu, pengangguran Amerika Serikat USD itu kan rilisnya 5,8 ya. 5,8%. Iya. Ya 5,8% artinya lebih rendah. Jadi kalau tingkat penganggurannya berkurang, itu artinya positif tuh untuk dolar. Namun ada data yang jelek yaitu NFT, ketenagakerjaan non pertanian. Mana datanya dirilis hanya 559.000. Oke. Di mana data perkiraannya itu adalah 650.000. Artinya merah tuh datanya. Itu artinya negatif terhadap mata uang tersebut, terhadap indeks dolar. Makanya sekarang indeks dolarnya jatuh dan juga harga-harga yang lain yang berhadapan dengan dolar, emas, euro, pound sterling ini kemungkinan besar naik ya. Terutama emas. Emas ya. Ya. Oke, jadi untuk berita itu bisa kita atur ya, bisa disetting. Bisa disetting. Jadi kepala bantengnya itu sebenarnya yang jadi fokus perhatian hanya kepala banteng yang 2 dan 3 saja. Medium impact dan high impact. Untuk low impact itu nggak perlu diperhatiin, dan juga itu bisa disetting untuk dihilangin untuk kepala banteng 1. Untuk yang satu kita bisa fokusnya dihilangin. hanya di kepala banteng yang 3. Ya. Kalau lihat berita dari sini berarti dia banyak bukan negatifnya nih tuh. Tadi gimana? Lebih banyak negatifnya kalau lu lihat berita dari sini berarti. Ya, kalau kita lihat data dari rilis tadi itu 2 data positif dan satu data yang positif dan 2 data negatif. Iya. Ya. Artinya random ya, mix ya. Jadi bisa turun, bisa naik. Iya. Iya, lebih cenderung untuk dia bermain dalam range ini sih. Dalam range 1890 sampai 1875 kalau melihat teknikalnya ya dari berita yang mix tadi. Iya. Kenapa dia lebih cenderung naik ketika dirilis? Karena memang fokus pasar itu di NFT, sedangkan NFT tadi rilisnya lebih rendah daripada ekspektasi. Itu artinya negatif terhadap mata uang dolar. Negatif terhadap mata uang dolar, emas naik ya, mata uang lain juga yang berhadapan dengan dolar cenderungan untuk naik. Berarti tunggu dia turun di 1875 aja kita nge-buy akun ya. Idealnya seperti itu ya. Kalau mau buy, mungkin tunggu dia koreksi dulu ke 1875-an untuk kita ambil posisi buy lagi. Coach, mau nanya nih, kalau kemarin itu kan lumayan besar tuh turunnya. Kenapa ya? Ya. Oke, jadi kemarin itu pengaruhnya adalah data ADP. Nih saya bukain lagi untuk ADP kemarin ya. Oke, ini udah kelihatan belum correct factory-nya? Kelihatan ya?
Kelihatan nggak nih? Pada factory kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Oke, saya buka kemarin nih. Ya, kelihatan. Nah, ini kemarin itu ada data ADP. Nih, ADP Non-Farm Employment Change atau NFP ya. ADP NFP. Ini bisa ngikutin nggak yang ini? Saya buka nih katanya. Nah, nih. Kelihatan ya? Nah, jadi ADP ini adalah data yang dirilis sebelum dari NFP. ADP NFP ini dirilis sebelum daripada NFP. Mana kita lihat, kita tahu bahwa data ini dirilis kemarin. Dan data ini rilisnya itu memprediksi dari data yang akan dirilis untuk NFP. Nah, jadi kan tadi NFP itu perkiraannya 645 ya. ADP-nya atau per hari ini kemarin itu adalah jauh lebih tinggi di 978.000. Nih, warna hijau nih. Artinya pasar berekspektasi bahwa nanti datanya atau NFP-nya nanti akan bagus juga. Ya, untuk hari ini ya. Pasar kemarin berekspektasi bahwa data NFP itu akan bagus juga. Karena perkiraan atau ADP-nya itu analisanya naik tuh NFP-nya sampai ke 978.000. Makanya harga kemarin jatuh. Nih, harga kemarin jatuh. Bukan karena jenuh buy ya? Enggak, sebenarnya enggak juga. Karena Jangan memang lah Pak, rata-rata ngomong jenuh Pak. enggak juga ya, karena memang maksudnya di market rata-rata udah overbuy gitu ya. Ya mungkin pertama juga bisa dipengaruhi itu. Yang kedua memang saya lihat semua pair ya, kalau itu hanya jenuh beli ya, harga sudah terlalu tinggi, otomatis mungkin itu hanya mempengaruhi emas. Tapi kan semua pair kita lihat pound sterling, ini pound sterling kita lihat kemarin ya, ini jatuh ya kan, jatuh nih warna merah kemarin, menarik udah balik lagi nih pound sterling nih. Ini candle harian ya, ini candle harian, ini candle hari ini dan ini kemarin kita lihat. Ini kemarin dia turun cukup jauh karena data Amerika bagus. Nah, hari ini dibalas lagi karena memang ternyata NFP tidak sesuai dengan ADP-nya. Bahkan jauh di bawah dari perkiraan. Euro siap-siap juga terbang nih goldnya berarti hari ini. Ya kita lihat. Nah, ini juga euro ya. Ini euro kemarin, candlestick kemarin juga volume jualnya tinggi nih. Ya kan? Cukup banyak. Artinya memang bukan karena emasnya yang sudah terlalu tinggi, tapi memang karena data dari dolarnya yang bagus, ADP kemarin yang bagus. Gitu. Siap-siap terbang, amin. Itu kalau itu udah ya mudah-mudahan ya, kita mudah-mudahan karena teman-teman memang rata-rata punya positif baik. Kenapa sorry? Itu 3 ya udah nyangkut 1, 2, 3, 4. Ya. Apa tuh? Yang briefing dari pagi tuh. Oh, posisinya ya? Ya. Ya, oke. Kalau untuk posisi itu ya kalau saya pikir sih mungkin nanti cari peluang untuk lepas posisi sell aja. Cari peluang untuk posisi sell ya. Oke, ya, karena nah kalau kita lihat dari teknikal, nah kita sekarang keluar dari fundamental ya. Fundamental udah lewat. Ya, berita sudah keluar. Sekarang kita cerita ke teknikal. Kalau kita ngomongin teknikal itu kita membaca grafik. Ini kan teman-teman bisa lihat bahwa grafik ini kecenderungannya untuk naik ya. Jadi kalau saya hilangkan, teman-teman tahu bahwa tren harga ini masih uptrend ya. Nih, uptrend dari mana ya? Grafiknya yang cenderung naik. Nah, jadi dalam trading itu pertama kali yang harus kita analisa adalah tren harga dulu. Naik atau turun. Nah, itu dulu yang pertama bagi trader. Apalagi trader yang menganut technical analisa. Jadi harus tahu tren dulu. Tren naik, kita hanya fokus untuk membeli. Ingat ya, tren naik hanya fokus untuk membeli. Tren turun hanya fokus untuk menjual. Jadi trader yang profesional itu biasanya follow the trend ya. Jarang mereka untuk counter the trend. Nah, setelah kita tahu tren, ya kita tahu posisi apa yang mau kita ambil, kita tentukan support dan resisten. Support itu adalah area beli, resisten itu adalah taking profit.
kalau untuk tren yang naik. Dan sebaliknya, jika tren turun, kita cari posisi jual. Area jual itu di berapa? Di resisten. Supportnya itu adalah target profit. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita coba analisa grafik emas. Ini kan trennya jelas naik ya. Up ya. Nih, cara narik trend line itu kita cari 2 gelombang ya. Ada tamu, silakan masuk. Bu Natalia, selamat malam ya. Jadi ini kita bisa tarik dari gelombang-gelombang yang muncul ya. Teman-teman bisa lihat dari sini, dari bawah, gelombang bawah. Ini kan kita bisa lihat ini adalah gelombang pertama. Kemudian di sini ada gelombang kedua. Nah, dari sini pun sebenarnya kita udah bisa tarik garis nih. Dari sini ke sini ini bisa ditarik garis. Nanti garisnya akan Naik. terkorelasi ke atas ya. Nih. Tuh, situ tuh. Nih. Nah, berarti area garis inilah, garis merah inilah yang menjadi support harga. Support harga atau area beli kita. Nah, makanya ketika tadi kemarin harga sempat turun, harga ini tertahan di area support. Harga ini tertahan di area support, ya, supportnya di sini. Nah, ini. Jadi pas ya di area support ya. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan kemarin tadi siang di candlestick 4 jam itu sudah menyentuh support lagi. Yang kedua adalah volume jualnya sudah mulai berkurang di candlestick 4 jam. Teman-teman bisa lihat ya. Ini kan volume jualnya, bodinya merah ini. Ini volume jual. Pertama ini muncul di sini. Muncul di area ini. Volume jualnya. Nah, ini ya. Muncul di sini, ini volume jual yang pertama. Kemudian di sini muncul yang kedua di 4 jam, makin besar kan? Kemudian di sini makin besar ya, volume jualnya ya. Di sini juga cukup besar. Nah, namun di 4 jam selanjutnya ini udah mulai kecil nih, volume jualnya nih. Ditambah ini adalah area support, ya kan? Ini area support. Makanya tadi saya ambil posisi beli walaupun kita belum keluar. Karena saya melihat ini adalah area support yang bisa menjadi area beli kita. Dan kemudian 4 jam sebelumnya ini muncul candlestick warna hijau. Ini artinya ada perlawanan dari buyer. Ada buyernya juga di sini. Nih, hijau yang kecil ini ya. Nah, ditambah lagi berita. Oke, kita lihat ya. Berita ini membuat candlestick yang cukup signifikan bodinya. Yang hijau ini ya, besar ini ya. Nah, kemungkinan besar candlestick 4 jam selanjutnya ini juga akan berwarna hijau. Kalau saya lihat ya, artinya sampai jam 12 nanti ini akan ada aksi beli oleh para buyer ya. Namun tadi kita mesti perhatikan resisten yang menjadi tahanan harga, di mana resisten yang paling dekat untuk saat ini itu adalah di 1890. Jadi walaupun kita tahu tren naik, setiap tren naik juga ada resisten yang menjadi tahanan harga. Apalagi kalau kita kombinasikan dengan candlestick daily yang kemarin, volume jualnya yang cukup besar. Artinya cukup berat juga untuk buyer bisa mengalahkan candlestick yang kemarin atau harga yang kemarin. Nah, itu ya. Jadi secara tren sebenarnya harga emas ini masih uptrend ya. Itu kesimpulannya. Nah, tinggal nanti untuk harga melanjutkan tren kenaikannya ini, harga harus lewat dulu ini level tertinggi kemarin 1816. Nah, 1816 inilah yang menjadi tantangan buyer ya, untuk memastikan bahwa kalau memang nanti bayarnya bisa melewati harga ini, ya otomatis harga emas ini akan mungkin bermain di level 1930-an setelah dari 1916 ini. Mungkin sekarang masih tadi ya. 1816. Jadi lewat 19 dia akan ke 1930.
Ya, jadi kan gini, support resisten itu ada banyak ya. Support itu bukan cuma satu, resisten juga bukan cuma satu. Iya. Jadi yang terdekat itu di 1890, di atasnya lagi itu juga nggak langsung di 1816, tapi ada juga di 1904. Nah itu. Di Iya. atasnya lagi itu ada 1916. Dari mana? Patokannya itu di harga tertinggi kemarin. Nah setelah dari harga tertinggi ini kan di kiri, ini kan nggak ada lagi nih harga. Artinya kita nggak bisa analisa lagi. Kita coba perkecil grafik. Kita coba lihat harga sebelumnya. Nah jadi kalau kita cerita technical analisa, kita harus ngelihat historical harga. Historical harga sebelumnya. Di mana high-nya, di mana low-nya. Nah kalau kita bisa, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan tahanan yang signifikan itu di 1916 ya di sini. Setelah dari 1916 ini cenderung nggak ada lagi tahanan harga emas, ya kan? Nggak ada tahanan lagi nih, nggak ada resisten kecuali di sini. Nah. Sepakat ya? Jadi besar kemungkinan kalau memang nanti harga 1916 bisa dilewatin, ya target harga emas itu akan cenderung ke sini, ke level ini. Tuh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, saya ucapkan selamat bergabung juga ya Bu Mira, Bu Natalia, selamat malam. Gimana Pak Rudi, ada pertanyaan lagi untuk posisinya atau masih menunggu sampai nanti take profit ya? Masih menunggu nih. 1890. Masih nunggu ya. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Rudi. Sementara cukup dulu. Sementara cukup dulu, baik. Mungkin dari Cemega ada pertanyaan, C? Cukup. Cukup ya, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan ini karena waktu juga sudah menunjukkan jam 20.30 ya. Tunggu. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Egi. Kut, kalau lewat 1890 dia bakal naik lagi ya kalau misalnya dia pecah ke 1891. Oke, kalau saya lihat ya, harga ini harus lewat level psikologis dulu untuk dia kembali lagi ke tren awalnya. Tren awalnya itu di 1916 ya. Nah, jadi dia harus lewat dulu 1900. Level psikologis. Makanya saya bilang stop loss itu di 1900 karena itu adalah level psikologis. Jika harga berhasil ke 1900, kemungkinan dia akan kembali ke tren besarnya. Pastikan dulu dia lewat. Nah, sorry. Dia harus lewat 1900 kita nge-buy ya? Ya, nih. Jadi kan tadi area supply ya, area sell ya. Nah, namun kalau area sell ini lewat atau 1900 lewat, ya kita bisa ambil posisi buy. Ya, sebelum 1916 ini resisten yang selanjutnya. Ya, nih teman-teman lihat di 1909. Ini ada gelombang nih. Nah, berarti kapan kita memutuskan untuk TP nih, Bos? Oke. Untuk saat ini kan yang kita lihat adalah di 1890 area resisten. Selanjutnya itu di 1900 dan untuk kelanjutannya itu di 1909. Mungkin saran dari saya sih maksimal di 1909 dulu. Maksimal TP ya. Berapa tuh? Di 1909 itu TP maksimal untuk hari ini. Nanti kalau Senin mau masuk posisi lagi, ya kita cari harga terbaik dulu. TP minimal itu di 1890 karena itu resisten terdekat. Namun kalau memang pengen nyambung lagi, amanin dulu tuh posisinya Pak Rudi. Kan tadi ada buy di 75 ya. Kalau bisa diamankan dulu dengan memasang stop loss. Ini sebenarnya ada yang lock, ada yang locking. Mending ngambil di atas, mending ngambil di bawah. Oke. Masih floating buy sih.
Oke. Jadi mending Jadi kalau gitu, Bang. ya saran saya sih kalau nanti harga masih signifikan untuk dia coba naik ya, kita tunggu coba sampai ke harga 19.00 dan maksimal itu di 19.09. Itu TP lanjutan ya, atau extension tipnya. Enggak, maksud saya di eksekusi yang posisinya di bawah 75 kan di atas dulu. Oke. Untuk eksekusi ini kan ada, sorry, yang di atas itu posisi sell atau posisi buy? Ini buy semua. Oke, jadi averaging Pak ya? Averaging ya? Enggak, ini ada locking sih. Tadinya ada locking. Oke, usahakan buka dulu yang paling tinggi Pak. Yang tinggi dulu ya. Yang tinggi dulu. Jadi walaupun nanti ada locking, kalau kita buka yang tinggi dulu, ya berarti locking-nya semakin kecil gitu kan? Nah, itu bagus tuh. Artinya ya lebih baik buka buy yang di atas. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Rudi? Ini sampai jam berapa kita nunggu nih? Sorry, gimana Pak? Sampai jam berapa kita nunggu ambil posisinya? Reaksi harga kemungkinan besar ini sampai jam 12 ya kalau saya lihat. Jam Bukan, 12, maksudnya ini kalau kita memutuskan untuk TP atau masih nunggu sampai jam berapa ini? saya belum bisa pastikan. Saya belum bisa pastikan itu TP-nya di harga 19.00 itu tercapainya kapan, saya belum bisa pastikan. Namun fokus aja ke harga Pak, bukan ke waktu. Fokus aja ke harga. Jadi kalau harganya udah sampai ke contoh harga kita di 19.09, ya udah ambil aja TP-nya gitu. Nggak peduli dia mungkin 1 jam lagi atau 2 jam lagi gitu ya. Kita fokusnya di harga aja. Kalau sekarang kan harga masih tertahan di 18.88 ya. Bukan. Ya. Jadi kita fokusnya di harga. Kalau untuk reaksi dari berita, kalau saya lihat sih ya masih sampai jam 12 ya. Apalagi kalau kita lihat candlestick 4 jam. Candlestick 4 jam tadi kan itu volume belinya cukup besar ya. Dan ini juga ada volume beli di candlestick 4 jam ini yang mungkin akan menjadi penerusan untuk candlestick bullish-nya. 19.20 naik. 19.20 ya, amin. Itu Karena banyak yang dihampat berposisi tuh, buy ya. dihampat. Oke. Nah, kita jangan terlalu lompat-lompat dulu sih ya, karena tadi saya bilang bahwa resisten itu Ambil yang aja terdekat Ci, masih ada. ambil buy Ci, ada 1889 nih. Kenapa sorry? Ambil buy katanya. Oke, ambil baik, nggak ada masalah. 18.76 nanti dia ke 75. Iya, makanya kalau kita mau ambil buy sekarang ya, teman-teman sebenarnya boleh, namun stop loss-nya nanti akan terlalu jauh karena kalau kita lihat support sekarang itu kan ada di 18.75. Artinya stop loss kita itu harus di bawah support. Di bawah support 18.75 tadi. Kita pasang di 18.74, 18.73 itu bisa. Kalau kita beli di harga 18.89 itu artinya ada sekitar 15 poin. Ya, kalau memang teman-teman punya toleransi yang besar seperti itu nggak ada masalah. Bisa aja diambil posisi buy. Karena memang ini harga masih oke kan. Tapi bisa nggak dia nggak turun lagi kok langsung naik? Bisa. Nanti nyesal Ci. Bisa. Kalau kita berpatokan sama candlestick 4 jam ini kanan belinya masih oke. Ya kan? Ini kan candlestick 4 jam nih. Volume beli yang 4 jam tadi kan cukup besar nih, apalagi bisa ngalahin yang ini. Ya. Tanda ya. Ini kan cukup besar. Yang ini, ya kan? Dan ini lebih tinggi daripada candlestick ini. Candlestick yang merah ini. Artinya bayarnya menang dong ini. 4 jam tadi. Ya, ini bisa jadi dia langsung terus aja ngonyor ke sini bisa. Karena ingat ini adalah berita non-farm payroll. Ini berita yang mempengaruhi pasar yang sangat signifikan. Gitu. Asli. Kalau sampai ke situ besok Jadi kalau semuanya tadi saya pakai bilang baju baru. di
Kalau sampai ke 1909 pakai baju baru semua tuh. Bener ya. Dibagi nanti baju barunya. Tapi tadi saya ingatkan bahwa di area 1890 sampai dengan 1897 itu adalah area supply, di mana di situ ada flag kemarin. Potensinya itu akan ada aksi jual. Nah, seberapa banyak saya nggak tahu. Apa dia turun sedikit terus naik lagi, atau memang cukup signifikan nanti aksi jual. Lumayan ada buy 77. 1890. Iya. 1877. 1897. Egi udah buy dari 18. Ya, jadi 1890 sampai dengan 1897 itu area supply sih. Egi udah buy di 1877 kok. 1877. Oke, itu harga bagus. Keren. Pasanglah stop loss. Banyak yang dapat di 1877. Nanti dia turun ke 1875. Ya, stop loss ya. Tapi Tidaknya stop loss amankan dulu. jangan Amankan dulu profit ya. tinggi. Yang punya posisi buy, jadi bisa kita pasang stop profit ya, atau trailing stop ya. Kalau di Hinton itu kan nggak ada, stop lossnya aja kita isi. Kalau kita punya buy di 1870, berarti di 1876 kita pasang, atau di 1877 kita pasang stop loss untuk posisi buy. Artinya nanti Aman. harga pun turun, kita tetap dapat profit gitu ya. Aman. Kalau sudah diamankan seperti itu aman ya. Mau ditunggu juga, kita pasang TV juga nggak ada masalah. Sekarang masih bisa tidur nyenyak, tenang aja. Sip. Coba Cemega itu suruh nyanyi lagi tuh. Biar lebih tenang, Ce. Iya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak nih? Kayaknya udah ngaret kita ya. Iya, sudah ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini ya, sama untuk Cemega, kemudian untuk Pak Chandra ya, Pak Rudi Chandra, kemudian juga Coach, minta kontak personnya dong, biar untuk diskusi bisa. mana sorry? Untuk diskusi bisa kontak WA. person. Ya. Oh boleh, nanti kita juga masukin di grup aja ya Pak Rudi. Ini saya kasih WA saya, nomor saya boleh dicatat atau saya chatnya. Oke. Saya chat ya. Oke, silakan. Nomor WA saya nanti kita masukkan ke grup Mika Invest ya. Untuk kita diskusi. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Rudi sekali lagi, Cemega, kemudian untuk Bu Helna, Pak Yogi ya, Bu Mira, terima kasih. Kemudian untuk Bu Natalia ya. Kemudian untuk Pak Charlie, makasih banyak Pak, dan Pak Egi. Sama-sama Coach. Sama-sama, Coach. Lagi untuk Pak Yogi dan banyak. Dari Pak Charlie ada yang mau disampaikan Pak? Masih Coach. Video rekaman ini kalau ada yang mau belajar lagi, mau lihat, ada di YouTube GK Invest Palembang. Oke. Ya teman-teman yang ketinggalan atau yang memang pengen review lagi untuk video malam hari ini, silakan subscribe juga ya YouTube kita di GK Invest Palembang. Itu ya Pak Charlie ya. Ya, betul Coach. Ya. Oke, terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semuanya. Minggu depan kita akan adakan edukasi lagi, mungkin di hari yang sama atau mungkin di hari Kamis. Nanti kita infokan ya untuk hari pastinya edukasi kita. Yang pasti edukasi ini kan kita adakan rutin setiap minggu. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, selamat beristirahat, dan sampai jumpa pada edukasi online GK Invest Palembang selanjutnya. Salam profit dan selamat malam semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Salam WD. Salam WD. Mantap. Thank you. Dengan profit nggak bisa di WD. Iya.